Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Isnawati dengan NIM L021181 dan saya merupakan mahasiswi mata kuliah Genetika Populasi. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai materi dari genetika populasi, yaitu kromosom. Sebelum masuk ke materi kromosom, saya akan memaparkan sedikit tentang pengertian dari genetika populasi itu sendiri. Genetika populasi adalah cabang genetika yang membahas tentang transmisi bahan genetik pada ranah populasi. Dari objek bahasanya, genetika populasi dapat dikelompokkan sebagai cabang genetika yang berfokus pada pewarisan genetik. Ilmu ini membicarakan tentang implikasi hukum pewarisan Mendel apabila diterapkan pada sekumpulan individu sejenis di suatu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu kromosom, di mana kromosom adalah struktur nukleoprotein yang membawa informasi genetik. Struktur ini terletak di dalam inti sel dan berkumpul membentuk genom. Selanjutnya, perbandingan antara kromosom haploid dan kromosom diploid, di mana kromosom haploid adalah kondisi pada suatu individu yang tidak memiliki pasangan kromosom dikarenakan hanya mempunyai genom tunggal. Kromosom haploid dapat digandakan yang akan menghasilkan individu gomosigot baru. Sel haploid terdapat pada gamet yang menghasilkan sifat diploid karena apabila sel gamet betina yang sudah dibuahi sel kelamin jantan akan melebur dan berkembang menjadi sigot yang bersifat diploid. Sedangkan kromosom diploid adalah kondisi berlawanan dari haploid, yang mana pada diploid terdapat 2 set kromosom. Dengan kondisi diploid banyak ditemukan pada kebanyakan organisme multiseluler. Contohnya seperti organisme diploid yaitu tanaman fase. Selanjutnya bagian kromosom. Bagian kromosom yang dijelaskan di sini yaitu terdapat pada inti sel eukariotik selama metafase mitosis. Bagian utama kromosom digambarkan sebagai protein yang menyeliputi DNA. Penggambaran kromosom seperti ini sebelum ditemukan mikroskop elektron. Dengan penemuan mikroskop elektron, maka struktur kromosom dapat digambarkan secara molekuler, sehingga struktur kromosom yang terdiri atas selaput, matriks, dan DNA hendaknya sudah saatnya dihilangkan atau jangan ditampilkan lagi. Bagian utama kromosom eukariotik adalah genom, DNA, RNA. Jadi bagian yang pokok adalah asam nukleat. Protein bukan bagian utama. Jadi fungsi kromosom adalah membawa faktor keturunan pada bagian genomnya, bukan proteinnya. Sebenarnya tidak ada selaput luar pembungkus kromosomnya. Demikian juga tidak ada bagian yang disebut matris karena kenyataannya bukti protein yang menyeliputi DNA, tetapi DNA yang meliliti protein histon. Selanjutnya, kromosom dibagi atas lengan dan sentrom. Kemudian selanjutnya yaitu siklus sel, di mana secara umum siklus sel terdiri dari 2 periode, yaitu interfase meliputi fase G1S dan G2. Fase G1 merupakan periode persintesis, fase S merupakan periode sintesis, dan G2 merupakan fase postsintesis. Dan fase pembelahan sel terdiri dari fase mitosis, sitokinesis. Fase mitosis terdiri beberapa fase, yaitu fase porfase, fase metafase, fase anafase, dan fase telofase. Di antara profase dan metafase, sebagai penulis menemukan adanya fase prometafase. Fase-fase pembelahan mitosis di atas merupakan fase yang ekstrim. Selanjutnya, fase pembelahan. Fase pembelahan di sini terbagi menjadi 2, yaitu amitosis dan mitosis, di mana pembelahan amitosis adalah pembelahan sel yang berlangsung tanpa melibatkan fase-fase tertentu yang umum dijumpai pada pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan amitosis adalah pembelahan sel secara langsung atau disebut juga dengan pembelahan sederhana yang didahului dengan pembelahan ini tanpa didahului pembentukan benang spindel, penampakan kromosom, peleburan membran inti, dan ciri lainnya.
Proses ini terjadi pada pembelahan ini adalah sel anak mewarisi sifat induknya, sehingga pembelahan amitosis menghasilkan turunan yang sifat sel anaknya identik dengan sel induknya. Sedangkan pembelahan mitosis merupakan proses pembelahan inti dalam sel eukariotik yang secara konvensional terbagi menjadi 5 tahap. Mitosis mempertahankan jumlah kromosom dengan cara menempatkan kromosom hasil replikasi secara seimbang ke masing-masing nukleus anakan. Dalam mitosis, kromosom berada dalam jumlah yang tetap selama proses pembelahan. Selanjutnya, morfologi kromosom. Setiap kromosom fungsional organisme eukariotik memiliki sebuah centromer yang berfungsi sebagai tempat pengikatan benang-benang, spindle, dan buah-buah telomere yang berperan menstabilkan kromosom. Dan berdasarkan posisi dari centromernya, kromosom dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama, metasentrik, yaitu posisi sentromer terletak di sekitaran tengah dari kromosom, sehingga kromosom memiliki 2 lengan tengah panjang, lengan dengan panjang kurang lebih sama. Yang kedua, submetasentrik, yaitu posisi sentromer terletak pada posisi salah satu bagian ujung kromosom dan menghasilkan kromosom dengan salah satu lengan kromosom lebih panjang daripada lengan kromosom lainnya. Yang ketiga yaitu akrosentrik, di mana sentromer terletak di bagian hampir ujung dari salah satu ujung kromosom, sehingga kromosom dengan satu lengan kromosom yang lainnya dan sebuah potong kecil knob atau satelit pada ujung yang lain. Dan yang terakhir yaitu heliosentrik, yaitu sentromer terletak pada bagian ujung atau hampir ujung dari kromosom itu sendiri. Mungkin hanya itu yang sempat saya paparkan mengenai materi kromosom. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.